'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui surat Ibrani. Dalam episod-episod yang lepas, kita sudah melihat daripada Ibrani bab yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita melihat tentang kedaulatan dan juga kekuasaan Yesus Kristus. Dinyatakan di sini, dikatakan bahwa Allah sekarang berfirman kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan juga dinyatakan bagaimana Yesus ialah pewaris kepada segala-galanya, dan bagaimana melalui anaknya, Yesus Kristus, Allah telah mencipta alam semesta. Itu sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan juga dikatakan Yesus ialah sinar gemilang kemuliaan Allah, dan Yesus ialah gambaran sempurna kewujudan Allah. Dan juga dikatakan dia memelihara segala-galanya melalui firman-Nya. Dan itu yang kita sudah perhatikan dalam episod-episod yang lepas. Kalau kamu belum lagi menonton video yang lepas, saya sarankan kamu tonton. Dan semua itu merujuk kepada kepribadian Yesus Kristus, kekuasaannya dan juga kedaulatannya. Tetapi bagian yang terakhir dalam ayat yang ketiga ini, ianya lebih menyentuh kepada kemanusiaan Yesus Kristus dan juga kasih-Nya kepada kita. Dinyatakan begini, setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di surga. Itu kenyataan yang padat ataupun rumusan kepada apa yang Yesus telah lakukan kepada kita. Dan di sini kita perhatikan satu lagi sudut tentang kepribadian Yesus Kristus, bahwa dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan kasih kurnia, dan dia penuh dengan belas kasihan. Dan di sini kita melihat kemanusiaannya. Dikatakan setelah menghapuskan dosa kita. Nah, soalan dia adalah dosa siapa? Dosa kita. Ini bukan dosa Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus ialah sempurna dan tiada cacat celah ke atasnya. Yesus mati bagi dosa kita. Dan persoalannya lagi, melalui apa? Bagaimana Yesus menghapuskan dosa kita? Dinyatakan melalui firman, setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Nah, ini kita tahu melalui Injil dan juga surat-surat dan juga Alkitab dalam Perjanjian Baru, ialah melalui dirinya bermaksud Yesus mati di kayu salib bagi kita, untuk dosa kita, bukan dosa dia sendiri, tapi untuk dosa kita. Yesus tidak berdosa. Yesus ialah anak Allah yang suci, yang kudus. Tetapi Yesus sanggup mati di kayu salib bagi kita untuk menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Dan ini juga yang sangat menarik. Apabila kita mengkaji dan membaca dalam surat Ibrani, diulang-ulang kali dinyatakan bahwa Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Dia menjadi korban yang cukup, yang sempurna, hanya sekali untuk selama-lamanya. Begitu juga dinyatakan dalam Roma bab yang ke-6 dan juga 1 Petrus bab yang ketiga, sekali untuk selama-lamanya. Jadi dia telah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa anak Allah yang segalanya diciptakan melaluinya, Yesus ialah kemuliaan, gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dan semua ini kita melihat kebesaran dia. Tapi dalam kebesaran Yesus Kristus, dia mati bagi kita. Nah, itu sesuatu misteri yang sangat wow untuk kita ketahui dan untuk kita percaya. Karena ini yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yesus ialah anak Allah yang mulia, yang agung. Tetapi dia menjadi manusia dan mati bagi dosa kita, menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Dan firman kemudian menyambung berkata begini, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di surga. Nah, di sini ayat untuk duduk. Nah, duduk ini adalah simbolik kepada seseorang yang rest ataupun seseorang yang sudah selesai melakukan tanggung jawabnya. Sebab itu saya petikan firman yang mengatakan bahwa Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Ianya sudah selesai. Sebenarnya apa yang dinyatakan Yesus dalam Yohanes bab yang ke-19 ayat ke-30, Yesus katakan, it is finished. Ianya sudah selesai. Oleh itu, Yesus duduk.
Nah, apabila kita membaca dalam surat Ibrani, kita juga mendapati bahwa Yesus juga imam besar kita. Dan imam besar ataupun imam di dalam perjanjian lama, mereka tidak ada tempat duduk untuk mereka melakukan tugas. Apabila mereka pergi ke kemah Tuhan ataupun rumah Tuhan di kawasan bait suci ataupun juga di kawasan yang maha suci ataupun ruang maha kudus, di sana tidak ada kerusi. Dan kenapa ini tidak ada kerusi? Kerana tidak ada tempat untuk imam duduk. Kerana pekerjaan imam sentiasa ada. Tidak ada masa untuk imam duduk dan berehat. Imam sentiasa melakukan tugas. Itu yang kita perhatikan dalam perjanjian lama. Tidak ada tempat duduk. Dan jadi tidak ada tempat untuk imam duduk dan berehat. Tetapi di sini kita melihat Yesus juga imam besar kita, yang akan dinyatakan dalam Ibrani bab yang kelima, 6 dan bab yang ke-7 malah sampai bab yang ke-9. Yesus ialah imam agung, tetapi sekarang dia duduk, dan duduk bermaksud segalanya sudah selesai. Dari segi keselamatan, apabila kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita, ianya semuanya sudah selesai. Yesus duduk. Dan ini kita perhatikan, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha mulia yang bertakhta di syurga. Nah, yang maha mulia ini kita tidak lain tidak bukan, ianya merujuk kepada Allah Bapa. Dan apabila simbolik untuk ayat duduk di sebelah kanan, dan itu kamu juga boleh baca dalam Mazmur bab yang kedua dan juga Mazmur 110, ianya untuk menyatakan kesetaraan anak Allah dengan Allah Bapa yang maha mulia. Jadi apabila Yesus duduk di sebelah kanan yang maha mulia, itu bermaksud Yesus setara dengan Bapa. Dan juga dikatakan di syurga. Nah, kita tahu di mana Yesus sekarang. Apabila Yesus datang ke dunia, anak Allah menjadi manusia, Yesus kekal menjadi manusia, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan yang Allah Bapa yang mulia di takhtanya di syurga. Dan ini menyatakan kepada kita, Yesus yang kita sembah ini ialah Yesus yang hidup, sekarang duduk di syurga. Yesus is alive. Jesus is alive. Dan bagaimana dia bekerja di dunia pada masa sekarang? Ialah melalui Roh Kudus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang maha mulia bertakhta di syurga. Dan ini ialah kenyataan untuk menyatakan tentang kemanusiaan dan juga kasih Yesus Kristus. And this is something yang sangat-sangat wow. Yesus ialah pewaris kepada segala-galanya. Allah berfirman sekarang melalui Yesus Kristus, dan kemudian dikatakan Allah menciptakan segala-galanya, alam semesta melalui Yesus Kristus. Yesus ialah sinar gemilang kemuliaan Allah, gambaran sempurna kewujudan Allah. Dia memelihara segala-galanya melalui firman-Nya, dan semua itulah karakter-karakter sebagai keilahian Yesus Kristus. Namun begitu, ianya juga merujuk kepada kemanusiaan Yesus apabila dinyatakan dia menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia yang bertakhta di syurga. Ini menunjukkan kasih Yesus Kristus, dan ini menunjukkan bahwa Yesus is alive today, and we worship the living and the glorious Son of God. Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Shalom. This is my legacy.